Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Dedela TV. Hari ini aku akan bercerita tentang pengalamanku selama bekerja di Malaysia, dan pada saat itu kami mengalami hal yang kurang baik. Tepatnya temanku mendapatkan pelecehan seksual dari seorang pekerja Bangladesh. Sebelum memulai cerita ini, saya meminta dukungan dari teman-teman untuk selalu mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya. Di sini kami sebagai TKI atau Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan training dari pihak perusahaan kami di sana dan juga dari pihak agensi. Apabila kami mendapatkan perlakuan yang kurang baik, tepatnya sexual harassment atau bullying, kami harus melaporkan kepada HR atau HQ. Sebenarnya hal ini jarang sekali terjadi, tetapi pengalaman ini kebetulan terjadi kepada salah satu temanku, teman-teman. Jadi perusahaan kami ini memiliki cabang yang sangat banyak. Ceritanya bermula pada saat kami 9 orang satu grup, kami dipindahkan dari satu kilang ke kilang yang lain. Selama 2 bulan kami telah dipindahkan sebanyak 2 kali. Jadi ini adalah pabrik yang ketiga kami bekerja. Pada saat kami baru bekerja beberapa hari di sana, pada saat saya sedang asik bekerja, tiba-tiba temanku datang sambil menangis. Dan dia menceritakan bahwa dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari salah seorang pekerja yang dia tidak kenal. Serta-merta saya membawa temanku itu ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut. Ceritanya yaitu temanku ketika itu sedang meletakkan sapu di tempatnya, dan dia melihat di sebelahnya ada weighing scale atau timbangan. Dan dia pun naik ke atas timbangan tersebut untuk melihat berat badannya. Dan ketika itu datang serombongan laki-laki berpakaian seragam maintenance yang bukan dari departemen kami atau bukan dari bagian kami, karena kami bekerja di bagian packing. Kemudian mereka mengusik temanku, tetapi temanku cuek dan tidak disangka-sangka salah seorangnya datang mendekat kepada temanku dan dia melakukan hal yang sangat tidak wajar, yaitu dia meremas bokong temanku. Temanku sangat terkejut dan marah. Kemudian dengan spontan dia menarik base card atau ID dari orang tersebut dan melihat namanya. Setelah itu sambil menangis dia menuju ke arahku, dan kemudian kami pun sampai di kantor atau office dan kami melaporkannya kepada HR. Kebetulan pada saat itu masih ada bos dari HR yang kebetulan adalah anggota dari SQ, dan kami pun menceritakan apa yang terjadi. Dan keesokan harinya kami berkumpul di dalam satu ruangan untuk mediasi, yaitu di sana ada saya, teman saya, dan juga ada pelaku dan juga temannya yang berperan sebagai translator, serta juga SQ atau bos kami. Karena dia kurang pandai berbahasa Malaysia dan juga tidak pandai berbahasa Inggris, jadi menggunakan translator. Translator ini adalah orang yang sudah lama bekerja di pabrik tersebut dan dia juga memiliki jabatan. Dia juga berbangsa Bangladesh juga, teman-teman. Tapi dalam mediasi itu kami tidak menemukan kepuasan karena dari sikap dan tingkah laku pelaku tersebut, dia tidak menunjukkan sikap yang jerah. Bahkan sikapnya terlihat sangat cuek dan juga tidak ada perasaan bersalah. Dan dia juga tidak meminta maaf. Maka dari itu saya dengan teman saya sangat serius dalam meminta keadilan dari bos kami. Bahkan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri pada saat dia keluar dari ruangan tersebut, dia mengobrol dengan temannya dan sikapnya itu sangat menjijikan sekali. Dia melirik ke arah kami dengan pandangan sinis dan dengan senyuman yang sangat mengejek. Tentu saja itu membuat kami lebih sakit hati lagi. Dan saya menanyakan pada teman saya, apa yang kamu inginkan untuk kasus ini, apakah akan ditutup ataupun akan diteruskan. Teman saya mengatakan dia sangat tidak terima dan menginginkan keadilan. Maka dari itu saya sangat bertekad untuk memperjuangkan kasus ini sampai pelaku itu mendapatkan hukuman yang sewajarnya, sehingga dia jerah dan juga orang lain tidak berani untuk melakukan hal yang sama. Di depan bos kami dia bertindak seperti dia itu seorang yang bodoh dan tidak paham bahasa. Tetapi di hari lain dan di kesempatan lain, apabila kami tidak sengaja bertemu atau berpapasan, sungguh sikapnya sangat menjengkelkan. Dia melototi kami dan tertawa dengan sinis. Bahkan teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Dia dan teman-temannya mengira kasus ini akan ditutup dan tidak ada tindak lanjut. Padahal saya di belakang terus menuntut dan terus meminta keadilan. Dan setelah hari tersebut kami melakukan meeting sekali lagi
Dan meeting-meeting yang selanjutnya teman saya tidak ikut karena saya yang mewakilinya. Dalam hal ini saya sangat serius untuk memperjuangkan kasus ini karena saya sangat tidak terima perlakuan mereka sungguh sangat tidak senonoh dan ini harus diberi pelajaran. Untuk menunjukkan keseriusan kami menuntut keadilan, beberapa kali saya message kepada bos dan juga HR Staff SQ. Saya memohon sekali untuk betul-betul ditindaklanjuti kasus ini. Ketika orang lain menganggap kasus ini sudah selesai dan damai saja, sebetulnya di belakang saya sedang memperjuangkannya. Terus terang di sini saya sedikit melakukan trik. Saya mengatakan kepada bos saya bahwa apabila kasus ini tidak ditangani secara adil dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang semestinya, saya akan menceritakan hal ini kepada TKI yang berada di pabrik kami dan juga di luar. Lebih tepatnya saya mengatakan kepada bos saya bahwa saya akan memprovokasi teman-teman saya supaya melakukan tindakan di luar tindakan yang dilakukan oleh pihak SQ atau HR. Apabila SQ atau HR tidak melakukan tindakan yang semestinya. Tetapi apabila SQ dan HR sudah melakukan hal yang semestinya dan memperjuangkan kasus ini, saya akan diam dan saya akan merahasiakan dari teman-teman saya dan juga dari TKI-TKI lain, terutama TKI lelaki. Karena ini sangat berbahaya apabila sampai mereka tahu kemungkinan akan terjadi perkelahian di luar. Tetapi ini hanya trik saya saja teman-teman, karena saya ingin bos saya mengetahui bahwa kami sangat serius dan kami sangat tidak terima atas kasus ini dan ingin ditindaklanjuti secara adil. Jadi saya tidak mungkin memprovokasi teman-teman saya. Saya hanya melakukan itu supaya mendesak bos saya untuk segera menyelesaikannya. Lebih kurang memakan waktu 2,5 bulan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam tempo waktu 2,5 bulan tersebut, sungguh si pelaku berlaku sangat kurang ajar. Apabila kami bertemu atau tidak sengaja berpapasan di jalan, matanya itu sangat kurang ajar memandang kami dan juga sikapnya seolah-olah akan memukul kami. Tetapi dia tidak berani, hanya berlaku atau berakting untuk menakut-nakuti kami saja. Dalam kasus ini, saya mewakili teman saya setiap kali interview dengan SQ atau HR karena saya yang lebih paham bahasa Malaysia dan bahasa Inggris dibanding teman saya. Hingga akhirnya hari yang kami tunggu telah tiba, yaitu pada hari itu kami diberitahu bahwa si pelaku akan dideportasi ke negaranya. Tetapi sampai dengan H-1, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kami, yaitu saya, HR, dan juga teman saya. Dan si pelaku pun dipanggil ke kantor dan dia diberi gaji yang terakhir dan diberitahu bahwa dia akan dipulangkan keesokan harinya. Tentu ini menjadi berita yang sangat besar pada saat itu di pabrik kami. Setelah kejadian ini banyak protes yang saya terima. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya melakukan hal ini? Kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan dan secara damai? Tetapi saya tidak perlu menjawab mereka satu persatu karena yang tahu kejadian ini dan yang sakit hati adalah saya dan teman saya. Kejadian ini harus menjadi pelajaran kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuka hati orang lain karena kami bisa menuntutnya. Ini sudah terbukti sampai pelakunya dideportasi. Maka kami berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Sebenarnya hal ini tidak semestinya terjadi apabila si pelaku menunjukkan sikap yang jera dan meminta maaf dengan tulus. Tetapi dia tidak menunjukkan sikap tersebut, bahkan dia sangat sombong, sangat angkuh, dan dia mengira tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya, dan kami tidak bisa membuktikannya. Tetapi pada akhirnya semua terjawab, dan semua orang tahu bahwa kebenaran akan menang, dan perjuangan kami berbuah hasil. Jadi kepada teman-teman semua yang bekerja dimanapun, di luar negeri atau di dalam negeri, jangan takut apabila berlaku hal yang tidak baik, bullying ataupun sexual harassment seperti yang saya contohkan tadi, jangan takut untuk melaporkannya. Sexual harassment atau bullying itu tidak hanya sentuhan fisik ya teman-teman, jadi bisa berupa verbal atau ucapan ataupun tingkah laku seperti tanda-tanda dia mengejek atau menunjukkan tanda-tanda kalau dia itu melakukan atau menginginkan sesuatu yang tidak baik dari kita. Atau juga SMS yang lucah itu pun kita bisa melaporkan. Selain kita harus berani melaporkannya, kita juga harus mengumpulkan bukti dan saksi yang ada. Beruntungnya pada kasus temanku tersebut ada seorang saksi yang melihatnya, sehingga ini memudahkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kepada semua orang dan semua teman-teman, jangan takut dan jangan
ragu untuk melaporkan hal yang seharusnya kita laporkan. Kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Inilah vlog hari ini teman-teman, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan ada hikmahnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.